Shalom semuanya. Halo. Sudah sukacita? Amin. Ya puji Tuhan, keadaan bangsa kita sudah semakin baik ya, sehingga kita boleh kembali bertatap muka. Karena memang sepertinya berbeda ya dengan kita ibadah online, dengan kita ibadah langsung seperti ini karena agak beda ya. Karena kalau kita ibadah ibadah langsung itu kayaknya rasa sosialnya, familiarnya itu muncul. Tapi kalau kita ibadah online, wow. Apalagi sudah dimatikan kameranya, wah puji Tuhan, haleluya, kok masih ada di tempat gitu ya. Jadi kita nggak bisa saling melihat satu dengan yang lain. Tapi saya percaya bahwa keadaan bangsa ini akan semakin baik. Amin. Lewat doa-doa kita yang berdoa siang dan malam, saya percaya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan bersegera mendengarkan, menjawab doa umatnya yang siang malam berseru kepadanya. Amin. Jadi ketika kita terus bertekun, berdoa siang dan malam, minta anugerah Tuhan, minta sesuatu yang kita butuhkan ya, kita perlukan untuk kota dan bangsa kita, untuk pribadi kita, saya percaya Tuhan pasti mendengar. Amin. Karena firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, bila dengan sungguh-sungguh didoakan, bila dengan penuh kepercayaan didoakan. Firman Tuhan berkata, sangat besar kuasanya. Amin. Sangat besar kuasanya. Ya, karena saya meyakini firman Tuhan berkata bahwa iman kita mengalahkan dunia ini. Amin. Dengan kita percaya, dengan kita beriman kepada Tuhan, segala sesuatu akan mungkin terjadi. Amin. Segala sesuatu akan mungkin terjadi. Bahkan hal-hal yang sepertinya di luar logika kita, di luar kemampuan kita, di luar pikiran kita, tapi bagi iman semuanya mungkin terjadi. Ya, seperti dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak kita lihat. Kita nggak sanggup melihatnya. Sepertinya nggak mungkin untuk terjadi. Tapi dengan beriman semuanya menjadi mungkin. Puji Tuhan, kita masih tetap bergulat tentang hidup seorang murid yang sejati. Tujuannya adalah supaya kita menjadi seperti Kristus. Karena kita berbicara tentang hidup kita ini sebagai murid Kristus yang sejati, tujuannya adalah supaya hidup saya dan saudara semakin hari semakin seperti Kristus. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara rindu semakin seperti Kristus, amin. Amin. Wah, itu dahsyat banget. Ketika hidup kita semakin seperti Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita melihat bagaimana kehidupan Yesus di dunia ini, itu luar biasa banget. Betul ya? Memang tidak ada yang mustahil bagi dia. Ketika saya suatu ketika merenungkan tentang bagaimana Lazarus sudah 4 hari mati, sudah bau. Marta berkata, Guru, dia sudah 4 hari sudah berbau, gak mungkin lagi dia bangkit. Tapi Yesus berkata, apakah engkau tidak tahu bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup? Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan dia cuma berkata kepada Lazarus, Lazarus bangkitlah, keluarlah. Hal itu pun terjadi. Kita adalah muridnya Yesus itu. Dan saya percaya DNA yang sama, kehidupan yang sama yang ada di dalam Kristus itu, Tuhan Yesus sendiri rindu hal itu juga ada dalam diri kita. Kita adalah murid yang sejati, bukan murid yang palsu. Murid artinya berulang kali kita dengar murid itu berasal dari, kalau di dalam Alkitab diterjemahkan itu sebagai disciple, bukan student. Bukan hanya belajar, tapi disciple. Disciple itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan disiplin. Disiplin itu artinya melatih dirinya. Melatih hidupnya sedemikian rupa untuk hidup menjadi seperti gurunya. Mengikuti kehidupan Kristus. Bagaimana Yesus hidup, kita ikuti. Kemana Yesus melangkah, kita ikuti. Apa firman Tuhan, apa kata Tuhan, apa larangan Tuhan, kita ikuti sebagai seorang murid. Amin. Nah, hari-hari ini saudara, kita terus berbicara, kita terus mendengarkan bahwa saya dan saudara harus hidup menjadi seorang murid Kristus. Amin. Yang terus mendisciple, terus menerus mengarahkan pandangan kita, mengarahkan karakter kita, mengarahkan sifat kita, mengarahkan pendengaran kita
untuk hidup semakin seperti Kristus. Amin. Karena Yesus berkata, memang untuk menjadi murid bukan sesuatu hal seperti membalikan telapak tangan, enggak. Karena Yesus berkata, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus sanggal diri, pikul salib, ikut Yesus setiap hari. Ada proses yang secara kontinu, ada proses yang secara terus-menerus, di mana kita terus harus menyangkal kebebasan manusiawi kita, kebebasan keinginan daging kita. Saya maunya begini, saya maunya begini. Tapi firman Tuhan berkata, firman Kristus berkata harus begini. Nah, kita menyangkal semua keinginan kita untuk menundukkan keinginan kita kepada keinginan Kristus. Karena tujuan kita adalah MSK, menjadi seperti Kristus. Bukan menjadi seperti Mike Tyson, bukan menjadi seperti Jokowi, bukan. Karena semua manusia yang di dunia ini tidak ada yang sempurna, betul ya? Gak ada yang sempurna, sekalipun mungkin banyak hal-hal yang bisa kita lihat dari hidup mereka. Mungkin seperti Pak Presiden kita Jokowi, banyak mungkin teladan yang bisa kita tiru. Salah satu yang semboyan yang selalu dikomandangkan adalah kerja, kerja, dan kerja. Dan akhirnya kita melihat bagaimana hasil daripada kerja, kerja, dan kerja. Ada tol laut, ada tol Sumatera, ya Trans Sumatera, ada tol Jawa, ada tol Trans Sulawesi, Papua, dan semua yang lain. Baik, tapi tetap masih punya kelemahan. Hanya satu di dunia ini yang tidak punya kekurangan dan kelemahan. Siapa itu? Yesus, sempurna. Sekalipun secara manusia, secara daging, dia tetap membatasi dirinya. Ya, mungkin dia lapar gitu ya, manusiawinya. Tapi sesungguhnya dia bisa melakukan segala hal. Dan kita adalah murid pribadi yang demikian. Murid Kristus yang kalau kita melihat kuasa mujizat yang dilakukan, ya, datang dari surga turun di bumi, kerendahan hati, penguasaan diri, semua ada dalam dirinya. Dan ini yang mau terus kita bangun. Setuju, katakan amin. Amin. Ya, masih berlanjut saudara, dari 3 minggu ini ya. Minggu pertama, kedua, ketiga. Bagaimana kita membangun kehidupan pilar rohani kita untuk kita tetap kuat. Untuk kita tetap kuat, berdiri kokoh menghadapi kehidupan ini. Minggu pertama, masih ingat? Ada 3 poin minggu pertama. Masih ingat nggak kira-kira? Pernah dibaca ulang nggak? Pernah direnungin nggak? Di-disciple nggak untuk melakukan itu? Saya rindu itu bukan hanya sebuah informasi. Amin. Kita ini kan murid, terus dilatih, terus diperlengkapi, terus dibangun. Supaya apa? Kehidupan rohani kita itu semakin kuat. Ya, kehidupan iman kita semakin kuat. Kehidupan kita semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Yang pertama, ya di minggu pertama, poin yang pertama adalah disiplin untuk melakukan kehendak Tuhan. Betul ya? Poin yang kedua adalah disiplin untuk bergaul karib dengan firman. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Disciple terus untuk membaca Alkitab, firman Tuhan, makanan manusia rohani kita. Ada poin-poin lagi, ada pembahasan lagi di situ. Yang ketiga adalah disiplin untuk bergaul karib dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Jadi saya dan saudara harus dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Harus dekat dengan Tuhan. Kenapa harus dekat? Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama berkata di situ ya tentang pokok anggur, bahwa kita ini adalah ranting. Yesus adalah pokoknya. Ketika ranting lepas dari pokok, apa yang terjadi dengan ranting? Mati. Kemudian dibuang dan dibakar. Nah, itu menandakan bahwa ranting itu tidak bisa terpisah dari pokok anggur. Ada amin? Amin. Itu menandakan bahwa kita sebagai ranting tidak bisa terpisah dari pokok itu. Makanya perlu kita terus harus melekat lewat bergaul karib dengan Kristus. Lewat doa-doa kita. Kemudian yang keempat, disiplin untuk beribadah. Beribadah ada 2. Beribadah secara bersama-sama, korporat, dan beribadah secara pribadi, saat teduh. Disciple, disiplin terus. Mungkin kita berkata, aduh Pak, saya kalau ibadah itu bolong-bolong Pak. Nggak bisa saya. Saya kalau beribadah ke gereja secara bersama-sama, kadang bolong-bolong Pak. Nggak bisa saya. Terus apa yang harus kita lakukan? Latih dirimu. Setuju katakan amin? Latih dirimu.
Apa tujuan kita melatih diri kita? Yang sebelumnya nggak bisa, supaya menjadi bisa. Itu tujuan latihan. Karakter kita dulunya seperti ini, dan kita rindu memiliki karakter seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Latih dirimu. Akhirnya sebelumnya nggak bisa, sekarang menjadi bisa. Tuhan menghendaki kita terus berubah. Amin. Amin. Ya, dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama, yang kedua, berubahlah melalui pembaharuan budimu. Bahkan kata metamorfo, kata metanoia, dalam arti seseorang yang bertobat, artinya lah terjadinya perubahan dalam dirinya. Terjadinya perubahan cara pikirnya. Yang dulunya berpikir dunia, sekarang menyelaraskan pikirannya dengan firman Tuhan. Menyelaraskan pikirannya dengan kehendak Tuhan, dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga terjadi perbedaan antara orang dunia dengan anak-anak Tuhan. Orang dunia pikirannya hal-hal yang duniawi, yang sifatnya sementara. Tapi kita memikirkan hal yang sekarang dan juga hal yang akan datang. Jadi terjadi perubahan pola pikir. Kemudian yang berikutnya, disiplin diri untuk, masih ingat? Yang kelima ya, memberitakan Injil. Nah, mungkin kita merasa, aduh, itu berat Pak, memberitakan Injil itu gimana ya? Saya nggak bisa, saya ketemu orang aja saya udah takut. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini perintah. Ini harus menjadi pilar rohani yang harus kita miliki, supaya kita berfungsi sebagai seorang murid. Firman Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Oh, saya nggak bisa Pak. Makanya butuh dilatih. Butuh disiplin diri kita sendiri. Minta tolong Roh Kudus untuk menolong kita mampu dari yang belum bisa sebelumnya, malu, takut, dan semuanya untuk memberitakan Injil. Akhirnya dengan pertolongan Roh Kudus, dengan terus kita latih hidup kita, kita jadi bisa. Media memberitakan Injil sekarang banyak sekali. Kalau orang dunia selalu dikit-dikit negatif, dikit-dikit memprovokasi. Ya, hari-hari ini yang lagi hangat di dunia kan perang apa namanya? Rusia dan Ukraina. Kalau saya membaca komennya, saudara, komen-komen orang ya, baik di Kompas, baik di .com ya, .com gitu ya, dan yang lain, itu isinya semuanya rata-rata apa sih? Menjudge, mendukung Rusia mayoritas. Ini peperangan, men, yang meninggal udah ribuan orang gitu. Tapi kok jadi nggak ada belas kasihan ya? Kok nyawa itu jadi kayak nggak ada harganya gitu? Iya kan? Sepertinya nggak ada artinya gitu. Padahal sekarang saya merenung ya, itu kan dua negara mayoritas Islam ya. Memang itu bukan perang agama gitu. Tapi kan kok sepertinya kehilangan kasih gitu. Orang itu kehilangan kasih hanya untuk mempertahankan diri, segala hal dilakukan. Dan itu butuh doa-doa kita, saudara. Ya, Ukraina itu negara Kristen, mayoritas Rusia itu negara Kristen. Dan mati jiwa itu ribuan orang. Dan hancur kota, provinsi, udah nggak karu-karuan gitu. Itu butuh doa-doa kita berdoa saja. Amin. Kita bisa memberitakan kabar baik. Kalau orang lain menjudge, menghakimi, beritakan kabar baik. Beritakan berita yang benar. Lewat medsos, bagikan firman Tuhan. Orang mau baca, mau tidak, itu urusan mereka. Lakukan tugas kita, biar Tuhan melakukan bagiannya. Amin. Lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Yang berikutnya, disiplin untuk beribadah, memberitakan Injil, melayani. Disciple, disiplin, latih terus diri kita untuk melayani. Berlatih, bertekun. Saya percaya ketika kita terus mendisiplin diri kita melayani. Ya, saya katakan melayani itu bukan hanya di mimbar seperti ini. Ya kan? Melayani kalau kita memikirkan bahwa saya melayani Tuhan kalau saya berdiri di gereja. Ibadah kita hanya 2 jam, 3 jam. Terus selebihnya kita ngapain? Nggak melayani Tuhan. Melayani. Kita melayani Tuhan bisa di gereja, bisa di luar gereja.
Ayo terus latih diri kita untuk melayani. Yesus berkata, aku datang ke dunia ini dipanggil bukan untuk dilayani, melainkan untuk ikuti. Kita ikuti jejaknya, dia melayani dimanapun dia berada. Yesus pergi kemana-mana, dia melayani. Memberikan satu gelas air kepada orang yang membutuhkan, itu melayani. Melayani Tuhan. Banyak pelayanan, bukan hanya dengan main musik kita melayani, enggak. Dengan urus-urus telepon, ngurus-ngurus sound system, itu melayani juga. Dengan berdoa syafaat melayani juga. Ada pelayanan mimbar, ada yang bukan pelayanan mimbar. Jadi banyak jenis pelayanan. Untuk itu, ayo terus kita disiplin hidup kita untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun pelayanan kita lakukan dengan segenap hati buat Tuhan. Kita bukan sedang mencari hormat manusia. Kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Oke, itu nomor 6. Sekarang nomor 7 ya. Oke, kita masuk poin sekarang. Seorang murid membangun kehidupan rohani yang kuat. Oke, yang ketujuh adalah disiplin menggunakan waktu. Ini pilar yang ketujuh yang harus kita bangun. Coba kita buka bersama-sama Efesus 5 ayat 16. Siapa yang dapat bisa tolong bacakan? Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, mungkin lanjut bisa Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oke, semua itu berbicara tentang waktu. Ya, waktu adalah penghitung yang tercepat. Ya, kalau dalam pelari waktu itu sampai hitung bukan cuma menit, apa yang lebih cepat itu? Detik sebelum detik masih ada itu. Oh, itu. Jadi waktu adalah apa ya? Ada penghitungan yang tercepat gitu. Ada dari situ tadi misalkan kemudian detik, menit, jam, hari, bulan, minggu, bulan, tahun. Ya, dari yang tercepat sampai pokoknya waktu adalah penghitung yang tercepat. Nah, di sini firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Tuhan menyuruh kita memperhatikan. Tuhan menyuruh saya dan saudara, kita harus melihat hidup kita ini bagaimana sih, gitu ya. Bagaimana sih kehidupan saya? Kita perlu yang namanya introspeksi diri. Seperti apa sih kehidupan kita? Seperti apa sih karakter kita? Seperti apa sih sifat kita? Seperti apa sih pertumbuhan rohani kita? Firman Tuhan berkata, perhatikan dengan seksama. Amin. Halo? Amin. Tuhan menghendaki saya dan saudara kita harus melihat diri kita dulu. Firman Tuhan berkata tentang penghakiman, jangan melihat balok di mata saudaramu. Selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau lihat. Tuhan mau kita harus perhatikan hidup kita dulu. Karakter saya udah benar nggak nih? Apalagi kalau kita mungkin berdebat satu dengan yang lain, suami istri. Tuhan mau kita itu melihat diri kita sendiri dulu. Kita udah benar nggak sih? Perkataan kita itu baik nggak? Kita menyakiti hati istri kita, anak kita, atau suami kita? Nah, Tuhan mau kita ini nggak langsung menuduh orang lain, mengata-ngatai orang lain. Tuhan mau kita memperhatikan hidup kita dulu. Kita udah baik nggak? Karakter kita udah benar nggak? Kita masih suka ngomel nggak? Kita masih suka ngatain orang lain nggak? Makanya di sini katakan perhatikan dulu hidup kita. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Bagaimana ciri-ciri orang bebal? Nggak mau diatur, nggak mau berubah. Ya, sudah tahu sebenarnya tapi tetap langgar, bebal. Diomongin nggak mau gitu. Tapi seperti orang arif, bijaksana. Orang arif dan bijaksana.
Artinya dia mau ditegur, dia mau dinasehati, dia mau diingatkan, ya, dia mau diberi masukan. Dia bukan anti kritik, dia mau menerima masukan dari orang lain. Kemudian masuklah dalam ayatnya yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Nah, kata mempergunakan waktu di sini, ini diumpamakan seperti seorang saudagar, seorang pedagang. Nah, seorang pedagang, dia akan melihat peluang yang ada. Dia tidak mungkin membeli barang ketika dia mahal-mahalnya, karena dia akan susah menjualnya. Betul ya? Tapi dia lihat kesempatan ketika barang murah, dia beli banyak-banyak. Dan ketika barang naik lagi, dia jual, dia mendapatkan keuntungan. Jadi dia begitu memperhatikan kesempatan. Dia memperhatikan musimnya. Nah, ini perumpamaan diperhatikan dengan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, bahwa tidak selamanya siang akan tiba waktunya malam. Tidak selamanya kita produktif. Tidak selamanya kita ada di dunia ini. Ada waktunya malam. Ada waktunya kita akan beristirahat. Innalillahi. Tetapi selagi siang, bekerjalah. Gunakanlah kesempatan yang ada untuk berbuat baik. Gunakanlah kesempatan yang ada untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Selagi dikatakan siang. Karena akan ada waktunya. Makanya sampai muncul lagu itu, hidup ini adalah kesempatan. Ada kesempatan. Tapi nanti akan ada. Kesempatan itu pun akan hilang. Selagi masih ada kesempatan, ayo kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ayo kita jadikan hidup kita jadi berkat. Suka menolong orang lain, suka memperhatikan orang lain. Ayo, selagi ada kesempatan. Karena akan ada waktunya kesempatan itu akan hilang. Makanya pergunakanlah waktu yang ada. Ini adalah kita harus jeli melihat kesempatan. Melihat peluang yang ada. Ya, supaya hidup kita ini berguna bagi kerajaan surga. Berguna bagi Tuhan. Bukan hanya berguna buat diri kita sendiri, tapi berguna bagi sesama dan berguna bagi Tuhan. Kan dikatakan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam Mazmur pasal yang 90 ayat 12 ini doa Musa. Ya, ini doa Musa kepada Tuhan. Dia berkata begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Diprediksi ketika Musa menulis ini, umurnya sudah senja. Dia sudah tua. Dia sudah tua, dan kemudian mungkin bisa jadi dia mengadakan introspeksi diri. Dan dia berkata, Tuhan ajari kami menghitung hari-hari hidup kami sedemikian. Sudah apa sih yang kita kerjakan buat Tuhan? Sudah apa sih yang kita lakukan buat Tuhan? Sudah apa sih yang kita lakukan buat sesama kita? Maka dikatakan, ajar kami menghitung hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oke. Nah, di sini kehidupan kekristenan yang disiplin tidak lepas dari pemakaian waktu yang disiplin pula. Ya, jadi kehidupan kekristenan kita yang disiplin, yang teratur, tidak terlepas dari penggunaan waktu kita. Jadi perhatikan bagaimana kita memanfaatkan waktu kita, mempergunakan waktu kita. Kita perlu belajar supaya hidup kita tidak tersia-siakan. Amin. Mengapa kita menggunakan waktu secara disiplin? Ya, mengapa kita perlu menggunakan waktu kita secara disiplin? Yang pertama, menggunakan waktu secara bijaksana. Karena memang hari-hari inilah jahat. Apa maksudnya hari-hari ini jahat? Iblis akan berusaha membuat kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Iblis akan berusaha, mungkin ada kesempatan untuk beritakan baik, dihalangin gitu. Jadi iblis itu selalu menipu, membunuh, membinasakan segala hal, supaya hari-hari kita jadi hari-hari yang suram, masa-masa yang sulit. Makanya memang selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, ayo kita mempergunakannya dengan bijaksana. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya merupakan persiapan memasuki kekekalan. Rupanya apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini
Kita sedang mempersiapkannya untuk kekekalan. Jadi bukan cuman apa yang kita lakukan itu nggak sia-sia Bapak Ibu. Tapi kita sedang menabung, menginvestasikan waktu kita, hidup kita untuk kekekalan nanti. Bagaimana kita nantinya di dalam kekekalan ditentukan bagaimana kita hidup sekarang. Bagaimana kita hidup di dunia ini. Karena kita sedang menginvestasikan. Makanya firman Tuhan berkata, jangan simpan hartamu di bumi. Di bumi ngengat dan karat mencurinya. Tapi simpanlah hartamu di sorga. Di sorga pencuri dan apapun nggak bisa mengambilnya. Apa maksudnya? Maksudnya bukan berarti jadi kita nggak bisa menabung, nggak, bukan. Tapi maksudnya adalah kita harus memperhatikan hidup kita dengan baik supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan di bumi ini, dan apa yang kita lakukan, kita perbuat di dunia ini, sesungguhnya kita sedang melakukannya untuk kekekalan nantinya. Ya, semua upah, mahkota yang nanti akan kita terima itu hasil daripada jerih lelah kita di bumi ini. Makanya jerih lelah kita di dunia itu nggak sia-sia. Perbuatan baik saudara, saudara menabur, saudara melakukan kebaikan, saudara menolong orang lain itu nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Kita bisa merenungkan hari ini, sudah seperti apa sih kehidupan kita? Kita mau jadi seperti apa nanti dalam kekekalan? Kalau hari-hari ini mungkin kita masih tersia-siakan, yang kita lakukan masih mungkin belum seperti yang Tuhan inginkan. Ayo kita berubah. Ayo kita introspeksi ke diri kita dan kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang bernilai kekal ke depannya. Kemudian waktu yang sudah lewat tidak dapat ditarik kembali. Kenapa kita harus menggunakan waktu, mendisiplin waktu dengan bijaksana, dengan begitu baik? Karena ketika sudah berlalu, itu nggak bisa diambil lagi, nggak bisa balik ke sana lagi. Setiap detik kita ini seperti berjalan begini. Nggak ada jalan mundur, itu nggak ada. Waktu itu nggak pernah mundur. Waktu akan selalu maju ke depan. Nah, jadi kenapa kita harus mendisiplin pemakaian waktu kita? Karena ketika kita tersia-siakan, itu nggak bisa kita, nggak bisa nyesel lagi. Waduh, saya mau balik lagi, umur 12 tahun. Saya mau perbaiki lagi diri saya dengan baik. Gitu. Nggak bisa. Berapa umur Bapak Ibu? Berapa umur kita saat ini? Ada yang udah 40-an, ada yang 50-an, ada yang 30-an, ada yang 20-an. Waduh, selama umur saya 20-an, saya kacau balau. Saya mau mundur 19 tahun lagi. Sehingga saya mau perbaiki hidup saya, nggak bisa. Waktu terus berjalan. Ketika kita sia-siakan waktu, kita mau memboroskan kehidupan kita. Dan itu kita nggak bisa balik lagi ke sana. Karena itu ayo kita perhatikan. Ayo kita disiplin hidup kita, mempergunakan dalam hal mempergunakan waktu. Itu juga katakan amin. Semuanya kita perlu belajar dalam hal ini. Ayo kita terus menabung di surga dengan melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yang berikutnya, karena waktu mudah tersia-siakan. Nah itu. Jadi ketika kita nggak melakukan waktu dengan bijaksana, waktu itu tersia-siakan. Mudah banget kita menghabiskan waktu dengan sia-sia, betul ya? Ketika kita nggak melakukan apa-apa, tidak mengerjakan apa-apa, waktu sudah sia-sia. Padahal nanti Bapak Ibu, setiap waktu itu investasi yang Tuhan berikan buat kita yang harus kita gunakan. Waktu itu investasi. Waktu itu sesuatu yang sangat berharga, bernilai. Itu lebih, kalau orang Jepang berkata time is money. Waktu adalah uang. Jadi waktu itu sesuatu yang sangat berharga, yang sangat berarti, di mana kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Saya percaya, ketika kita mulai hari ini, kembali memperhatikan kehidupan kita, bagaimana kita menggunakan waktu kita, bagaimana kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Saya percaya hidup kita akan semakin memperkenankan hati Tuhan. Hidup kita akan semakin menjadi seperti Kristus. Disiplin terus menggunakan waktu. Kita pun perlu belajar, saya pun perlu belajar. Semua kita perlu belajar, melihat, mengintrospeksi bagaimana kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Karena kalau kesempatan sudah hilang, sudah selesai. Ya. Ketika hari sudah bisa jadi malam,
Tidak mungkin lagi siap. Ketika kita sudah meninggal, kita nggak bisa, udah selesai semua. Jadi selama kita masih bernapas, ayo kita pergunakan waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, untuk berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Kemudian yang kedelapan, pilar yang akan kita bangun dalam hidup kita adalah ya, disiplin berpuasa. Wow, berpuasa ini sesuatu yang gak enak kedengarannya. Ya, berpuasa. Nah, berpuasa adalah menahan diri secara sukarela untuk tidak makan demi tujuan yang rohani. Ini puasa rohani ya, puasa bukan sekedar puasa diet gitu ya. Dalam arti luas, puasa tidak terbatas pada tidak makan saja, melainkan tidak melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan. Jadi puasa itu adalah di mana kita menyangkal diri kita untuk melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi adanya penahanan diri, adanya pengendalian diri, adanya penguasaan diri terhadap sesuatu. Itu adalah puasa yang Tuhan inginkan. Coba buka di dalam Yesaya 58 ayat 6, mungkin salah seorang bisa dibacakan. Yesaya 58 ayat 6. Ini tentang berpuasa yang sekehendaki ialah supaya engkau membuka lembu-lembu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Oke, terima kasih. Itu pasal itu berbicara tentang berpuasa. Tapi Tuhan berkata, berpuasa itu bukan cuma masalah tidak makan, tidak minum. Tapi lebih daripada itu, ketika kita nggak makan, tidak minum, Tuhan berkata bahwa supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Ada nggak kelaliman dalam kehidupan kita? Ayo kita buka di hadapan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Berpuasa, kita bisa seperti tadi. Kita bisa mengintrospeksi diri kita. Ada nggak kelaliman? Ada nggak? Atau mungkin dalam bangsa ini ada nggak kelaliman? Dalam kehidupan masyarakat kita ada nggak kelaliman? Kemudian melepaskan tali-tali kuk. Ada orang nggak yang diperdayakan orang lain? Ada orang nggak dimanfaatkan orang lain? Jadi kita berpuasa untuk hal tersebut, supaya engkau bisa memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Nah, banyak sebenarnya macam-macam puasa ya. Saya berikan 3 di sini. Macam-macam puasa. Yang pertama, puasa biasa, yaitu tidak makan tetapi minum. Ya, dia tidak makan tetapi minum. Bisa puasa seperti itu. Ini secara prakteknya. Kemudian puasa sebagian, yaitu tidak makan makanan tertentu. Ada orang begitu membatasi, hari ini saya hanya makan nasi putih saja. Gitu. Yang lain tidak. Bisa puasa kayak gitu. Kayak puasa Daniel kan, dia tidak makan makanan raja, tapi dia makanan sayur-sayuran dan buah. Itu puasa juga, puasa Daniel. Jadi kayak gitu, dia membatasi dirinya terhadap sesuatu makanan tertentu. Kemudian ada puasa total, itu tidak makan dan tidak minum. Dan ada puasa yang luar biasa, tidak makan, tidak minum dalam jangka beberapa hari. Nah, itu kalau puasa secara fisiklinya kayak gitu, secara prakteknya. Tetapi tujuan puasa, ya, yang pertama adalah untuk menguatkan doa, supaya kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan gitu, memfokuskan hidup kita dengan Tuhan. Jadi menguatkan iman percaya kita, menguatkan doa kita, hubungan kita dengan Tuhan, untuk menandakan kesungguhan orang yang menaikkan doa kepada Tuhan. Jadi doa itu salah satu di mana kita semakin saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya harus berpuasa. Saya harus menanggalkan kedagingan saya. Saya mau mengarahkan hidup saya kepada Tuhan, kayak gitu. Ya. Jadi dengan berpuasa bisa melakukan demikian. Kemudian tujuan berpuasa untuk memohon kelepasan atau perlindungan atas perlindungan akibat dosa diri ataupun dosa bangsa atau dosa daerah. Dengan berpuasa saya mau berdoa buat bangsa ini. Karena saya melihat bangsa ini udah mulai porak-poranda,
bangsa ini sudah mulai munculnya hal-hal kelaliman di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Dia berpuasa untuk hal itu. Atau mungkin dia mau untuk dirinya sendiri juga. Saya mau berubah, hari-hari ini saya suka sekali marah. Hari-hari ini saya kayaknya malas banget berdoa. Nah dia berpuasa gitu. Jadi ada tujuannya, dia berpuasa tujuannya untuk dia semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, untuk untuk bangsa ini dilawat Tuhan gitu ya. Jadi itu jenis-jenis puasa di dalam Alkitab. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengekspresikan pertobatan dan bertekad untuk mematuhi Tuhan. Jadi itu kita bisa lakukan lewat doa. Kami dengan teman-teman ya, suatu ketika kita ada satu program. Kita akan melayani suku-suku bangsa di Indonesia. Teringat waktu saya masih kuliah, kemudian saya dengan teman-teman ada satu grup, mungkin kita sekitar 40-50 orang waktu itu. Kita adakan doa puasa 100 hari. Tidak makan, tidak minum, makan hanya sore. 100 hari. Mungkin itu dulu yang membuat badan saya semakin keren. Krempeng maksudnya. Jadi kayak yang listrik 100 hari nggak makan ya. Maksudnya bukan nggak makan full sih, tapi sore makan. Jadi puasa nggak makan nggak minum, tapi sorenya buka. Jadi 100 hari. Tujuannya adalah kita mau minta lawatan Tuhan terjadi atas suku-suku bangsa kemana kita akan melayani. Waktu itu kita diutus, bukan itu ya. Ada teman-teman lah, kita sepakat gitu. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Papua, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Sumatera, ada yang seluruh Indonesia deh. Waktu itu saya ke Papua dengan teman saya. Kita rindu ada lawatan Tuhan di Papua. Kita rindu mujizat Tuhan terjadi di Papua. Ya kita berdoa untuk daerah itu, gerejanya ini, gembalanya ini, masyarakatnya kayak gini. Kita ada pemetaan gitu, pemetaan wilayah gitu. Kita berdoa, kita berpuasa, Tuhan lawan Tuhan. Jamah Tuhan pakai kami menjadi saksi, menjadi terang di sana. Kami berdoa 100 hari saudara. Dan setiap sore dari Senin sampai kecuali Minggu atau Sabtu saya lupa sih. Karena sudah 15 tahun lalu waktu itu. Jadi tiap sore jam 4 sampai jam 6 mungkin kami ada kapel doa di kampus, kami berdoa di situ. Berdoa tiap hari. Selain doa pribadi. Pergumulan kami yang pertama adalah hampir semuanya kami mayoritas tidak punya uang untuk bayar tiket. Pergumulan yang pertama yang harus didoakan, Tuhan, kami nggak punya uang. Apalagi saya, makan saja seperti tadi puasa lagi. Kadang cuma nasi putih pakai garam gitu ya. Kadang nggak ada apa-apa, cuma nasi sama garam. Saya pernah suatu ketika saya tes anak-anak saya. Saya ngomong kayak gini, dulu Dedi, karena kadang kalau sempat mereka buang-buang nasi, maksudnya nasi yang nggak dihabiskan, ikan yang nggak dihabiskan, saya praktekkan mereka seperti apa yang pernah saya alami. Saya cuma makan nasi putih sama garam. Suatu ketika saya muncul video saudara, saya buat uji eksperimen gitu. Oke, semua makan. Saya siapin sendiri saudara. Saya buat nasi, buat piring, duduk di ruang tengah, semua saya siapkan. Mereka bertiga, berempat sama saya istri waktu itu kerja. Ayo semuanya ngumpul. Saya siapkan semua piring, saya buat nasi, saya buat garam. Tidak ada ikan, tidak ada sayur. Ayo kita makan, kita berdoa. Bengong semua sudah. Gak ada yang mau ikut berdoa. Berdoa, waktu itu berdoa sih. Tuhan terima kasih kami makan hari ini dalam nama Yesus. Amin, ayo kita makan. Bengong semua sudah. Loh, Ned, kok cuma nasi putih? Ya Didi dulu kayak gini makannya, ayo makan. Gak mau. Semua uring-uringan saudara ngamuk bilang, gak mau, aku gak mau makan kayak gini. Loh Didi dulu kayak gini loh. Enggak, itu Dedi, kami gak mau gitu. Komplain semua saudara. Dan gak ada yang mau makan, ataupun gak ada yang mau makan. Saya bilang enak loh campur nasi pakai garam. Saya ngomong loh, kalau ini nasi sama garam udah puji Tuhan, haleluya. Kalau kami dulu mau buka puasa saudara, kita puasa sepanjang hari, mau buka puasa, tidak ada apa-apa mau dimakan. Nasi nggak ada, gak ada makanan. Akhirnya sambung lagi saudara, berdoa lagi, Tuhan aku nggak punya makan, nggak mungkin kita minta-minta kan. Saya nggak tahu, bagi saya paling anti untuk minta-minta. Ngemis gitu, walaupun saya tahu saya nggak punya apa-apa, tapi saya hanya meminta sama Tuhan saja. Bergumul, Tuhan buka jalan Tuhan. Buka jalan, kan percaya Engkau sanggup melakukan tidak mungkin menjadi mungkin. Saya berpuasa untuk itu. Dan mujizat Tuhan terlalu sangat banyak terjadi.
Apa yang terjadi ketika kami berdoa 100 hari? Tuhan bisa buka jalan, tiket ke Papua tercukupi, pulangnya tercukupi. Di Papua mujizat banyak terjadi. Saya pernah saudara berdoa, kita naik ke gunung ya, saya sama teman saya, kita datang loh. Ini waktu itu ibadah minggu, ada beberapa orang nggak datang, dan saya dengan teman saya kunjungin. Saya tanya, kenapa nggak datang ibadah? Oh iya, kami sakit udah 3 hari. Dia pas di pinggir danau, di tebing, jalan kaki, jalannya hanya jalan setapak. Saya berdoa, saya minta, Tuhan, aku percaya Kau sanggup melakukan mujizat. Aku percaya Tuhan, Kau sanggup menyembuhkan. Saya berdoa tumpang tangan, di dalam nama Yesus, oleh bilur berdas, jadilah sembuh. Kuasa Tuhan nyata, saudara. Kami pulang, dia langsung bersaksi. Ketika kami doakan, kesembuhan terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi banyak hal yang bisa Tuhan lakukan ketika kita berdoa, berpuasa, bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Amin. Makanya kita yuk, hari-harinya kita disciple hidup kita. Kita berpuasa. Berpuasa bukan masalah saya tidak makan, tidak minum, enggak. Tapi kita menyangkal diri terhadap sesuatu yang menurut kita ini enggak baik ini. Menyangkal diri dari makan dan minum. Menyangkal diri dari kemarahan kita. Menyangkal diri dari hal-hal yang negatif. Menyangkal diri dari kemalasan kita, dari banyak hal yang negatif yang perlu kita sangkali. Kita berpuasa. Setuju katakan amin? Amin. Contohnya kita sebentar lagi mau retreat ini. Ini retreat dadakan, saudara. Di luar agenda tahunan. Sudah dapat tempat di Villa Pemulihan. Ya, di Trawas. Semuanya kita nanti di sana akan dipulihkan. Yang amin cuma 1 orang. Namanya villanya Villa Pemulihan. Tujuannya setiap orang yang datang ke sana mengalami pemulihan. Ayo doakan saudara, ada tim doa, ada PSC doa. Ayo kita berdoa, kita berpuasa. Ya Pak Tambo kapan hari ngomong, Pak ini pertama nih untuk pengajaran yang kita berikan yang terbaik. Nah kita nggak bisa melakukan yang terbaik kalau hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kuasa Tuhan turun di sana. Secara pribadi kita persiapkan yang terbaik. Tapi kita gedor surga, supaya surga turun tangan, menyatakan kemuliaannya di sana. Kita ngalami Tuhan, kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita diubahkan, hidup kita dipulihkan, kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Amin. Saya percaya ketika kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan, bersungguh-sungguh berpuasa, mendisiplin hidup kita, saya percaya Tuhan tidak akan pangku tangan. Tuhan akan turun tangan saat kita angkat tangan. Saat kita berserah, Tuhan akan turun tangan. Amin. Saat kita mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, semuanya bisa menjadi mungkin. Amin. Amin. Jadi ini yang kedelapan adalah pilar yang harus kita bangun. Ayo disiplin ya kita berpuasa. Bukan cuma masalah tidak makan, tidak minum. Tapi ayo lewat berpuasa kita bangun karakter yang ilahi. Kita bangun, kita selaraskan karakter kita dengan Kristus, dengan firman Tuhan. Itu butuh puasa, butuh penyangkalan diri. Saya percaya dengan mendisiplin berpuasa akan banyak terobosan terjadi dalam hidup kita. Ya, saya percaya, kita latih terus diri kita. Kemudian yang berikutnya ya, yang ke-9, disiplin untuk belajar. Kita baca Hosea 4 ayat 6. Disiplin diri kita untuk belajar. Ada salah seorang bacakannya? Sebagai seorang murid, ayo terus mendisciple, melatih diri kita untuk terus belajar. Ada? Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat 6, Aku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Oke, terima kasih Bu. Nah, di situ dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal. Karena tidak mengenal Allah. Sebentar ya.
Nah, untuk bisa mengenal Allah, kita perlu belajar tentang Allah. Setuju, katakan amin. Kita nggak mungkin bisa mengenal Tuhan tanpa kita belajar firman Tuhan. Nggak bisa. Jadi kita perlu belajar tentang siapa sih Allah kita itu. Seperti apa sih sifatnya? Seperti apa sih kuasanya? Bagaimana sih karakter Kristus? Nah, untuk kita bisa mengenal Tuhan, kita perlu yang namanya mendisciple diri kita untuk terus belajar firman Tuhan. Amin. Belajar firman Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Allah yang kita sembah. Seorang Kristen yang kuat mempunyai kemauan untuk belajar, sekaligus mempunyai hati yang mengabdi. Ya. Pengetahuan atau rasio, ya, pengetahuan atau rasio yang terus kita gali, kita kembangkan. Ya, Pak Dharma berulang kali ngomong kayak gini. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Saya mau, sehingga nanti ketika saya ujian, saya bisa menjawab semua soalnya. Saya kalau Pak Dharma beberapa kali ngomong kayak gitu. Tuhan, saya mau nanti ketika ujian, saya bisa menjawab semua soalnya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Kemudian Pak Dharma ngomong apa? Iya anakku, aku mau menolong engkau. Aku udah buka semua pikiranmu, tapi kosong. Terus apa gitu? Terus apa yang harus kulakukan gitu? Udah kubukanya semua. Intinya apa? Nggak belajar, hanya mengharapkan. Ya itu enak-enak aja lah kayak gitu kan. Perlu belajar. Sehingga ketika kita nggak mengerti, Tuhan tinggal buka pikirannya, oh isinya ada. Tuhan ingatkan. Iya kan? Iya dong. Kalau gitu kan hanya buat Tuhan susah itu. Enak-enak aja kita tidur dan kemudian kita mengharap besok dapat nilai A. Wow. Jadi saudara, kita sangat perlu untuk belajar. Nah, di sini pengetahuan, rasio, dan hati adalah bagaikan dua sisi mata uang logam yang sama pentingnya. Maksudnya adalah pengetahuan tanpa hati bagaikan sebuah pohon kering. Pengetahuan tanpa hati. Kita punya banyak pengetahuan, rasio kita penuh, tapi nggak punya hati yang mengasihi Tuhan. Itu bagaikan pohon yang kering. Hati yang tanpa pengetahuan, laksana api yang menyala, tanpa bahan bakar, sehingga lekas. Kita punya hati yang mencintai Tuhan, kita punya hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi kita nggak mengenal Tuhan, nggak punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Itu kobarannya hanya sekejap, besoknya hilang kembali. Jadi pengetahuan kita harus sejalan dengan hati yang mencintai Tuhan. Ya, amen. Itu harus sejalan. Bukan berarti kita jadi orang-orang sarjana teologi semua, STH atau MTH, enggak. Tapi ketika kita berkata, aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kasihilah. Atau di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita jagai hati kita dengan baik. Tapi kalau kita nggak tahu firman Tuhan, mau dibawa kemana hati kita? Ya kan? Kita nggak punya pengetahuan akan firman, hatinya mau dibawa kemana? Pasti mudah dia mengampingkan. Orang yang punya pengetahuan, dia tidak mudah dia mengampingkan. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengetahui firman Tuhan, orang ngomong A, ngomong B, ngomong C, nggak mau tahu. Saya sudah mengerti, saya punya pengetahuan. Contohnya orang ngomong kayak gini, udahlah, ngapain percaya Yesus? Memangnya hanya Yesus jalan ke surga? Lewat ini bisa juga kok. Pepatah berkata bahwa banyak jalan menuju Roma. Kira-kira saudara ngomong apa? Mau nggak mengikuti banyak jalan yang lain? Kenapa nggak mau mengikuti banyak jalan menuju Roma? Banyak jalan menuju ke surga. Kenapa nggak mau? Ada tertulis. Firman Tuhan berkata, saya punya pengetahuan akan firman yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai ke surga, sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam arti bahwa Yesus berkata, akulah satu-satunya, nggak ada yang lain. Sehingga ketika orang berkata, banyak jalan menuju surga kok, ngapain harus melalui Yesus? Masa Yesus saja? Egois banget dia. Orang bisa berkata banyak hal dan berkata gini, ini goblok banget sih.
Orang Kristen ini Tuhannya kok manusia? Terus saudara jawab apa? Loh itu kan banyak banget tuh. Kalau saudara lihat di medsos itu berseliweran saudara. Aneh banget nih orang Kristen, Tuhannya manusia, disalibkan dan mati lagi. Saudara mau jawab apa? Kalau kita punya pengetahuan, tidak akan diombang-ambingkan. Orang mau ngomong A sampai Z, terserah. Karena firman Tuhan berkata, Yesus berkata, aku datang dari surga, turun ke bumi dan kembali ke surga. Iya kan? Iya. Masa manusia bisa datang dari surga, turun kembali surga? Siapa yang bisa? Gak ada. Kemudian ada ayat lagi berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Siapa firman itu? Yesus. Nah kan banyak jawabnya. Kenapa kok banyak jawabnya? Punya pengetahuan firman. Saudara, Pak Dharma sudah berjelas sebagai PIC pemuritan menyediakan ada buku 4 seri pengajaran. Ada yang terbaru untuk pemimpin. Ada 3 lagi udah dipesan kemarin, teman sepertinya kehabisan stok. Saudara jangan jadikan buku itu hanya pajangan di rumah dan berkata, MSK, saya menjadi seperti Kristus. Mana bukunya? Ini bukunya. Dipajang keren, tapi isinya nggak pernah dibaca. Dan bisa jadi murid. Halo? Hanya dengan kita belajar. Ada bukunya, dipelajarin, dibaca, dipraktekkan. Saudara akan menjadi murid yang sejati. Amin. Amin. Ketika bukunya, makanya saya minta untuk semua membeli. Oh Pak, aduh Pak, masa susah sekarang masa saya harus beli lagi. Investasi kerajaan surga. Untuk sesuatu yang kita anggap bernilai, kita berani mengeluarkan uang nggak? Berani. Contohnya, kita beli rumah. Oh ini investasi bagus nih. Nilainya akan naik nih. Nah ini buku saudara isinya, ini bukan cuma masalah dunia, tapi dunia dan akhirat saudara. Itu berguna membangun hidup kita di dunia semakin baik, semakin seperti Kristus. Dan ini akan menuntun kita masuk kepada kekekalan juga, karena isinya firman Tuhan. Halo? Wah ini keras banget Bapak ini, wajibkan beli. Pak Dharma nggak ngambil untung. Capeknya iya. Ya saudara, dia nggak ngambil untung 100 perak berkorban, iya. Ngubungin ke sana, telepon, harus order lagi, ditolak lagi karena habis stok. Nggak ngambil untung. Tujuannya cuma satu, saudara masuk surga. Kita sama-sama semua masuk surga dan semakin seperti Kristus. Amin. Iya, dan contohnya lah. Kita mau retreat nih. Kemarin kita udah rapat-rapat tuh, udah ngomong-ngomong. Wah retreat, ini dadakan nih 1 bulan lagi. Istri cariin villa, berusaha Desi, telepon villa, safeguard, bawahnya safeguard, atasnya safeguard, sampingnya safeguard. Mulai kemana? Yang mungkin belum Desi cari adalah atasnya safeguard. Mungkin sudah juga kali ya, melalui doa. Tuhan tunjukkan villa ini, penuh. Mungkin karena sudah buka ini, udah nggak ini. Jadi orang sekarang itu villa-villa, hotel-hotel penuh. Mungkin orang sudah bosan kali dikurung bertahun-tahun gitu ya. Jadi kayak udah lepas kandang. Penuh. Bahkan kita cari untuk bulan 12. Penuh. Bayangkan loh, panorama untuk bulan 12 penuh. Tapi untuk mungkin Desi cari kiri, cari kanan, muka belakang penuh, dia cari ke atas. Berdoa. Akhirnya saudara Bapak Ibu, untuk bulan 12 yang sudah dipesan orang panorama, tiba-tiba iya, di cancel, akhirnya masuk. Jadi untuk bulan 12 kita sudah DP saudara. Panorama sudah dapat. Ya, 3 hari, 2 malam untuk bulan 12. Bayangkan bulan 12, sekarang bulan 3 loh. Di booking orang loh sampai bulan 12. Ayo booking kaplingmu di surga dengan pesan MSK ini loh. Bukunya itu. Nggak murah, ya itu kan harganya sih masih nggak terlalu mahal banget ya. Ya dulu dari Bu Betty dulu ngurusin 2,5 juta kalau saya tidak salah 4 tahun yang lalu mungkin ya, sekitar begitu, karena udah hampir 3 tahun ini ya, 4-5 tahun lalu. Sekarang
Dikasih kapan hari Pak Rahendra, Pak Hartono udah ke sana, pesan itu 4 jutaan per malam. Nah, dapat anugerah, Bu Desi dapat dikasih 3 juta per malam, 6 juta. Pak, uangnya dari mana Pak? Nah ini kita mau retreat bulan depan, bulan April ini, uangnya dari mana Pak? Ini dadak banget nih. Puji Tuhan saudara, kita dapat anugerah villa, pemulihan lagi saudara. Gak apa-apa lah, gak apa-apa saudara. Memang dia lagi tahap pembangunan ya, belum jadi saudara. Lantai yang di sana itu udah dibongkar, 2 lantai itu belum jadi, belum selesai. Tapi udah 50% lah, mungkin 60%. Udah berdiri, atapnya juga, tapi belum selesai. Gak apa-apa lah, apa yang ada lah. Iya, lagi dipulihkan juga saudara. Villanya lagi dipulihkan juga, dan orang yang datang ke sana juga dipulihkan juga. Jadi semuanya mengalami pemulihan. Amin. Berdoa saudara, ya kita berdoa. Tujuannya adalah untuk apa yang di sana? Pemulihan. Pemulihan lagi. Ya, pemulihan ya. Kita dipulihkan di sana. Pengajaran saudara ya dalam karena memang kita fokus tahun-tahun ini untuk menjadi murid yang sejati. Untuk menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki firman, orang-orang yang memiliki ketangguhan, kekuatan. Diperlengkapi terus lewat apa? Lewat belajar. Lewat belajar, saudara. Untuk itu ayo terus kita disiplin hidup kita untuk terus belajar. Ya orang dunia aja berkata, belajar itu membaca membuka jendela dunia. Orang yang berhenti belajar, dia sudah berhenti untuk berubah. Jadi selama kita mau belajar, hidup kita akan pasti berubah. Tapi ketika kita udah nggak mau belajar lagi, hidup kita tidak akan berubah. Saya udah kayak gini kok, dari dulu, dari zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang, saya begini. Kenapa? Nggak mau belajar. Coba baca buku yang, bukunya ini keren gitu. Saya sarankan begini anak saya. Nah kemarin dia ngomong gini, Dad, aku mau buku, Dad. Buku apa? Novel. Novel apa ya? Suka novel, saya nggak tahu novel. Saya bilang, kalau sebaiknya saya sarankan loh gitu ya. Sebagai seorang bapak, saya sarankan belikan buku yang memotivasi, menginspirasi, membangun. Kalau novel, menurut saya cuma karangan imajinatif ya kali ya. Boleh, tapi hanya sekedar hiburan. Bukan meningkatkan diri yang saya sebagai seorang bapak, saya arahkan dia gitu. Baca buku yang membangun lah, yang bisa menginspirasi. Contohnya apa? Contohnya mungkin why gitu ya, buku pelajaran. Ini kesukaannya Deal ini, why. Oh iya, itu bukan menginspirasi tapi pengetahuan lah kan gitu ya. Tapi kan ceritanya lucu-lucu juga, maksudnya loh, saya baca why, lihat tuh, loh kok ceritanya jadi kayak ini ya, kayak gam komik ya gitu. Pelajaran tadi dimodif dengan cara komik gitu. Ada why, terus apa temannya why itu lagi? What? Iya, what. Nah itu menurut saya buku-buku yang membangun, ya, buku-buku yang berguna, menginspirasi. Contohnya apa? Contohnya biografi Einstein, biografi tentang Einstein atau biografi tentang Billy Graham. Oh itu menurut saya membangun, gitu. Bisa membuat kita terinspirasi. Nah jadi memang penting sekali untuk mendisciple hidup kita, terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar tidak mengenal usia. Amin. Oh, jadi Pak Petrus belum terlambat Pak untuk kuliah S2, S3 Pak. Loh, kalau pernah nonton Kick Andy atau apa gitu ya, ada satu ibu-ibu orang Batak itu umur 70 hampir 80 tahun lolos S3 loh. Dia S1-nya umur, kalau saya udah mau 70 tahun baru S1 Pak Petrus belum 70 tahun kan Pak? Masih bisa Pak. Ya? Gitu ya. Sempurna. Ya Pak, berarti nanti S1-nya terima di surga Pak. Kuliahnya di wisudanya di sana. Ya maksud saya bahwa belajar itu tidak mengenal usia. Kapan saja, usia berapapun bisa. Kalau saya baca, saya tertarik banget lihat gitu. Ada umur sudah 90 tahun loh masih kuliah.
Padahal bisa dikatakan udah tinggal seperti kata Pak Petrus, tinggal almarhum aja. Tapi ada orang berkata gini, orang yang suka belajar, suka membaca, dia akan menghindari dari kepikunan. Itu salah satunya fungsinya, membuat mungkin saraf-saraf otaknya terus berfungsi gitu ya. Dia tidak akan mudah pikun. Orang yang suka baca. Yang benar sih, ada dulu di dekat rumah saya di Medan. Dia dulu kepala sekolah di satu SMP. Wah, suka banget main catur. Main catur, belajar baca koran dan catur itu menjadi satu hobinya. Memang daya ingatnya tinggi banget. Dia masih nggak pikun gitu, dia ingat. Benar udah tua banget, udah tua gitu. Dia ingat semua gitu. Nggak semua lah, mungkin dia ingat banyak hal nih, tentang masa-masa lalunya. Karena memang dia mengaktifkan otaknya gitu ya. Ada orang berkata bahwa harta karun yang terbanyak terkubur itu ada di Indonesia. Kenapa? Karena katakan bahwa harta karun yang terbanyak itu sebenarnya ada di otak kita ini. Indonesia katanya menggunakan otaknya itu hanya berapa persen? Hanya sedikit sekali dibandingkan dengan orang Amerika. Mungkin saya nggak pernah ke Amerika sih, tapi katanya orang Amerika itu suka di mana-mana baca buku, duduk di halte baca buku, di mana-mana mereka itu suka belajar. Masa percaya orang yang kenapa ya? Di barat sana kan sangat diutamakan pelajarannya, pendidikannya, pengetahuan. Hanya mereka jauh di atas. Jadi karena orang yang belajar, ya, masyarakat yang pendidikannya tinggi, itu biasanya strata sosialnya pasti cepat naik. Nah, pengetahuan gitu ya. Jadi pengetahuan itu sangat penting. Nah, kita bisa mendapatkan pengetahuan karena kita belajar. Amin. Kalau saudara mau banyak tahu tentang firman Tuhan, tentang pemuritan, tentang banyak hal-hal rohani, bacalah buku MSK nantinya. Tapi belum ada kabar Pak ya? Ini sampai bulan 4 udah dapat ya? Belum ada ya? Waduh. Gak apa-apa ya. Udah ada buku sih, Pak Dharma udah siapkan. Ada. Maksudnya sebelumnya Pak Dharma sudah ada beli, mungkin ada beberapa buku sih. Mungkin 5 atau berapa? 5 untuk 5 orang mungkin. Yang sebelumnya bawa buku aja lah. Kalau belum sampai sebelum tanggal 15, 16, 17 nanti. Kita udah punya modul sebagian. Oke. Next, di sini ya. Oke, terusnya. Mengapa kita perlu mendisiplin diri kita untuk belajar? Pertama, belajar merupakan ciri orang yang bijaksana. Amsal 9 ayat 9, coba dibaca. Belajar merupakan ciri orang yang bijaksana. Ayo dari teens dulu, teens. Ini kayaknya dari tadi orang tua terus. Teens, Amsal 9 ayat 9. Jangan buka di perjanjian baru, nggak akan ketemu. Amsal 9 ayat 9. Amsal 9 ayat 9. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Ya. Ajarilah, maka pengetahuannya akan bertambah. Perlu diajari, perlu belajar. Amin. Amin. Tujuannya apa? Supaya pengetahuan kita bertambah. Pengenalan kita tentang Tuhan bertambah. Banyak banyak pokok-pokok yang mungkin kita sebelumnya nggak tahu. Menjadi tahu gitu, tentang keselamatan, tentang iman, tentang doa, tentang masalah keluarga, mengatasi bla bla bla, banyak mungkin topik-topik gitu. Tapi karena kita belajar dan terus belajar, kita akan semakin tahu. Dan ketika kita tahu, kita berdoa, Tuhan. Kalau kita nggak tahu kan kita bingung mau berdoa bagaimana. Tapi karena kita tahu firman Tuhan, kita tinggal ngomong, Tuhan, Engkau berkata, firman-Mu akan membuat aku lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih berpengetahuan dari semua orang ketika firman-Mu ada di dalam hidupku. Nah, ketika kita mengetahui firman Tuhan, kita akan berdoa dengan firman itu. Dan saya percaya Tuhan pasti membela firman-Nya. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, saya percaya sesuatu pasti terjadi. Ada kuasa di dalam firman. Jadi ayo terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar tidak mengenal usia. Kita nggak bisa berkata, saya umurku udah kayak gini, Pak, nggak perlu lagi belajar. Enggak. Kita harus terus belajar. Kita harus terus mau berubah.
Kita harus terus mau diperlengkapi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa kita perlu disiplin belajar yang berikutnya untuk melaksanakan perintah yang utama. Coba buka Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Oke, kita harus belajar bagaimana sih mengasihi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mengasihi Tuhan? Belajar untuk mengasihi Tuhan. Mungkin dia berkata, Ustaz nih, kalau saya tanya gini, saudara mengasihi Tuhan gak sih? Nah, pertanyaannya adalah, orang yang mengasihi Tuhan itu seperti apa? Saudara tahu nggak ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan? Atau yang Yesus sebutkan mengasihi Tuhan, tahu nggak saudara seperti apa modelnya? Nah, firman Tuhan kan bertanya gini, siapakah yang mengasihi aku? Suatu ketika ada satu peristiwa. Yesus ada di suatu tempat. Dan kemudian mamanya, saudaranya ada di luar. Dan kemudian murid-muridnya berkata gini, Guru, ibumu ada di luar, saudara-saudaramu ada di luar. Suruhlah mereka masuk. Yesus ngomong apa? Siapakah saudaraku, siapakah ibuku? Adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Siapakah yang mengasihi aku? Yang mengasihi aku adalah mereka yang melakukan perintah-perintahku. Dari mana kita tahu ciri orang yang mengasihi Tuhan seperti itu? Firman Tuhan berkata demikian. Jadi dengan kita terus belajar, kita akan melakukan perintah Tuhan. Amin. Kemudian belajar agar kita menuruti kehendak Tuhan. Roma 12 ayat kedua berkata, berubahlah melalui pembaharuan budimu, supaya engkau mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mengetahui kehendak Allah. Jadi kalau kita mau tahu kehendak Allah, ayo belajar. Berubahlah melalui pembaharuan budimu. Berubah pembaharuan budi di sana adalah cara berpikir. Berubahlah cara berpikir kita. Pikiran kita dipenuhi oleh apa? Dikuasai oleh apa? Harus dikuasai oleh firman. Supaya engkau mengerti kehendak Tuhan. Dengan kita belajar, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita nggak belajar, kita akan bingung, apa sih kehendak Tuhan? Masa ini kehendak Tuhan? Nah, standar kehendak Tuhan adalah firman. Nah, untuk kita bisa tahu firman Tuhan, kita harus terus belajar. Belajar, dan terus belajar. Amin? Terus belajar. Jadi kembali lagi bahwa kunci keberhasilan disiplin rohani adalah ketekunan pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bertekunlah dalam disiplin kita. Minta pertolongan Roh Kudus, dan saya percaya kita akan memiliki pilar rohani yang kuat. Amin. Kita akan memiliki kehidupan rohani yang kuat. Terus latih diri kita, terus mau belajar. Saya pun saudara sampai hari ini, ya kapan hari saya jalan-jalan ke toko buku, saya melihat banyak buku yang menarik. Tetapi saya harus pilih apa tujuan saya ke situ. Saya beliin ada 3, 4, 5 buku, saya lupa. Sekitar 4, 5 buku saya beliin, saudara. Itu apa? Belajar. Belajar. Beliin buku-buku, belajar lagi. Sekarang ini belajar udah banyak banget sebenarnya lewat buku-buku, lewat medsos itu banyak banget. Lewat apa? Lewat internet itu banyak banget. Banyak buku, jadi nggak ada alasan saya nggak punya uang untuk beli buku, Pak. Di sini banyak, tapi memang pilih buku mana yang harus saudara baca. Karena ketika kita buka buku, banyak banget. Ada buku tentang apa ya? Banyak hal lah. Jadi kita pun harus punya tujuan buku mana yang harus kita baca. Saya rindu hari-hari ini yang perlu banyak kita baca lah, baca buku tentang pemuridan. Amin. Karena ini akan kita hidupi pelajari sepanjang tahun-tahun ini. Banyak buku baca buku tentang menjadi murid Kristus, supaya kita menjadi seperti Kristus. Ya, karena sasaran kita, goal kita adalah menjadi seorang murid sejati. Tujuannya menjadi seperti Kristus. Amin. Supaya kita semakin seperti Kristus, jadilah murid yang sejati.
Jadilah murid yang sungguh-sungguh. Jadilah murid yang terus bertekun, terus mencari Tuhan. Bangkitkan niat dalam hidup kita. Bangkitkan inisiatif dalam diri kita. Ayo terus kita antusias untuk belajar. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, ini bisa saya bagikan. Saya rindu apa yang saya sampaikan ini bukan hanya sebuah pengetahuan, tapi ini menjadi sebuah kehidupan.